Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa kembali, melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi wa ala kulli salihah Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Sebelum akan kami lanjut pada materi berikutnya tentang kajian fikih, kami nggak akan pernah bosan-bosan untuk memberikan motivasi terkait betapa pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Salah satu dalil yang mendasari adalah sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan padanya kefahaman terkait ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Dan hal lain yang menjadi alasan kita harus belajar fikih adalah sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Zubat dalam nazamnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu, maka amal-amalnya, ibadah-ibadahnya mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan alasan kenapa kita harus belajar ilmu fikih. Baik, akan kami lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang aturan shaf saat sholat berjamaah. Ya, emang benar, tatanan shaf dalam sholat berjamaah itu bukan termasuk salah satu dari rukun. Jadi apabila hal ini tidak dipenuhi, tidak menjadi sebab akan batalnya sholat jamaah tersebut. Tidak. Tapi ini juga penting dan perlu dan penting untuk kita ketahui. Dengan tujuan ya agar kita tetap bisa mendapatkan kesunahan, bisa mendapatkan fadilah dari sholat jamaah yang kita lakukan. Sebab kalau tidak, ya benar emang sholat jamaah yang kita lakukan masih bisa dikatakan sah, namun kita akan rugi karena akan kehilangan fadilah atau pahala dari melaksanakan sholat jamaah tersebut. Dalam kajian siang hari ini, selain kami akan memaparkan teori, nanti kami akan juga akan menayangkan gambar atau video secara langsung bagaimana prakteknya agar lebih mudah dipahami oleh kalian semua. Ketentuan yang pertama, itu apabila jamaah terdiri dari imam dan satu makmum, maka makmum berdiri di samping imam dengan posisi sedikit mundur dari barisan imam. Lebih jelasnya, mari kita lihat video prakteknya. Jadi apabila jamaah terdiri dari imam dan satu makmum, maka makmum berdiri di samping kanan imam dengan sedikit mundur dari barisan imam. Ya, seperti itu. Mudah dipaham ya? Ya. Terus bagaimana apabila makmum mulai sholat dengan posisi berdiri di sebelah kiri imam? Kalau kejadian seperti itu, kalau makmum memulai sholat dengan posisi berdiri di sebelah kiri imam, maka iya siapa? Iya makmum.
harus berinisiatif untuk berpindah ke samping kanan imam. Nah, prakteknya bisa sampai lihat. Nah, demikian. Terus, jika makmum tidak pindah, maka apa yang harus dilakukan imam? Imam memindahkan makmum dengan memegang tangan makmum, lalu memindahkannya ke samping kanan imam. Namun dengan catatan, imam dan makmum masing-masing harus menjaga gerakan yang dilakukan supaya tidak justru sampai membatalkan sholat karena bergerak 3 kali secara berturut-turut. Prakteknya, mari kita simak bersama. Nah, seperti itu. Mudah dipaham ya? Oh, ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ketentuan berikutnya. Apabila sholat berjamaah sudah berlangsung dengan susunan imam bersama satu makmum di sebelah kanannya, lalu kemudian datang calon satu makmum berikutnya, maka makmum yang datang terlambat ini berdiri di samping kiri imam. Setelah ia melakukan takbiratul ihram, imam bisa maju ke depan atau kedua makmum yang mundur ke belakang dengan membuat shaf baru. Prakteknya sekarang coba kita lihat. Terus, yang perlu diperhatikan, mundurnya kedua makmum ini dilaksanakan setelah makmum yang kedua melaksanakan takbiratul ihram. Coba gimana prakteknya, kita lihat. Nah, seperti itu. Apabila terdapat calon makmum yang akan bergabung mengikuti jamaah namun belum takbiratul ihram, maka makmum yang pertama masih pada posisi semula, yaitu berada di sebelah kanan imam. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Udah dipaham ya? Kalau sudah, kita lanjut. Tadi sampai pada ketentuan yang kedua. Sekarang ketentuan yang ketiga. Apabila terdapat jamaah dengan satu makmum, namun yang datang kemudian adalah 2 orang laki-laki dewasa secara bersama-sama, maka kedua calon makmum ini langsung buat shaf di belakang imam. Sedangkan makmum yang pertama tadi mundur bergabung pada shaf di belakang imam. Jelasnya bisa kita lihat langsung. Sudah jelas ya? Itu ketentuan yang ketiga. Berikutnya, ketentuan berikutnya, yang keempat. Apabila yang datang adalah seorang laki-laki dewasa dan anak kecil, maka keduanya berdiri sejajar di belakang imam. Prakteknya bisa kita lihat. Lah demikian. Berikutnya kita lanjut. Yang kelima, ketentuan yang kelima. Apabila yang menyusul dalam sholat berjamaah tersebut terdiri dari banyak lelaki dewasa dan anak-anak, maka yang perlu diprioritaskan di shaf paling dekat dengan imam adalah orang-orang yang sudah dewasa. Coba kita lihat lagi. Ya, seperti yang telah ditayangkan dalam video. Ketentuan berikutnya,
apabila di antara jamaah yang banyak tersebut terdapat perempuan, terus bagaimana posisi yang benar? Maka posisi yang benar adalah perempuan berada di belakang para lelaki. Seperti yang telah dicontohkan. Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir, ketentuan yang terakhir. Apabila terdapat orang khunsa dalam kelompok jamaah tersebut. Apa itu khunsa? Khunsa adalah orang berkelamin ganda yang masing-masing kelamin tersebut masih berfungsi semua, itu namanya khunsa. Terus bagaimana ketentuannya? Ketentuan dalam aturan shaf berjamaahnya. Maka ketentuannya adalah yang paling depan adalah kelompok para laki-laki yang paling depan. Terus belakangnya disusul dengan jamaah anak laki-laki. Berarti pertama laki-laki dewasa, kedua anak laki-laki. Terus belakangnya lagi jamaah khunsa, dan paling belakang baru jamaah para wanita. Berarti khunsa ada di depan jamaah para wanita. Prakteknya bisa kita lihat bersama. Ya, seperti itu. Bisa dipaham, ya? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipaham. Terkait apa materi berikutnya bisa kita lanjut pada pertemuan minggu depan. Saat ini kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Akhiran kafahuna qauli lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.